Bagaimana mungkin sesuatu yang diciptakan oleh Allah bisa menetap pada diri Allah? Nah, ini untuk apa? Untuk merod, untuk membantah perkataan orang-orang batiniyah yang mengatakan bahwa kalau kita zikir wusul kepada Allah itu imma dua keadaannya. Allah masuk ke dalam badan kita atau kita menjadi menyatu dengan Allah. Batiniyah ini kafir sudah kalau begitu apa? I'tiqadnya. Enggak ada sufi mah kayak gitu, enggak ada. Allah di mana-mana, bukan. Kita menyatu dengan Allah, bukan. Allah menyatu dengan kita, bukan. Enggak seperti itu. Kalau kata si Wahabi, terus kumaha tuh. Jadi si Wahabi mah enggak bisa paham ada itu. Dia hanya isbat. Maksud hanya isbat itu yang menetapkan ada, begitu. Nah si Wahabi mah kalau ada itu dia harus materi, harus jirim. Jadi kalau enggak jirim enggak kepaham. Nah, coba kata mereka tuh gini. Kamu mah cenah Asy'ariyah bingung ya Tuhan itu di atas enggak, di bawah enggak, di kanan enggak, di kiri enggak. Yang kayak gitu mah enggak ada gitu kata si siapa? Wahabi. Bego memang si Wahabi itu tidak bisa membedakan antara ada dan lazim dari jisim. Ya, atas, bawah, kanan, kiri itu mah lazim dari jisim. Kalau memang sesuatu itu dia jisim dan ada, pasti ada di salah satu yang disebutkan tadi. Atau kalau dia tidak kena oleh sesuatu yang disebutkan tadi, dia pasti tidak ada kalau dia jisim. Ya, tapi kalau sesuatu itu ada dan tidak terkena oleh yang disebutkan tadi, ya berarti adanya bukan jisim. Selesai kita mah di situ. Ya, gampang kita mah. Si Wahabi itu kok ribet banget pikirannya itu. Ini lucunya Wahabi itu ya, mereka itu nggak bisa berpikir. Jadi ada ulama namanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kita tahu semua kan ya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nah Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu kan tukang mikir tuh. Ya beda sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan tukang mikir, dia itu tukang nukil. Ini bedanya nakilin sama mikirin tuh. Jadi kalau mikirin itu dia tukang mikir, kalau mikirin itu tukang mikir. Tukang mikir itu begini, biasanya kadang-kadang kalau tukang mikir begini, dia itu faham murad, paham apa yang dikatakan. Tapi kalau disuruh ngulang apa yang dikatakan dia nggak bisa. Itu tukang mikir. Jadi omongan ustadz itu dipikir sampai dia paham apa yang dimaksud sama sang ustadz ini, dia paham. Dipikirin begitu. Oh iya paham. Nah dia disuruh balikan lagi nggak bisa. Ya, coba ucapkan apa yang dikatakan ustadz, nggak bisa. Nah itu tandanya orang tidur waktu ngaji. Itu tandanya orang tidur lagi ngaji. Itu aku mikir. Kalau tukang nukil itu biasanya dia itu cepat, ulangi. Ya, cepat. Gitu. Ya paham nggak? Itu kayak anak kecil ngapalin lagu cinta tuh. Ya, itu cepet hafal, ngerti kagak tuh si anak kecil itu. Nah, Ibnu Taimiyah itu dia tukang nukil. Hafalan Qur'annya bagus lah, jangan ditanya tuh. Apa hafalan hadisnya juga banyak. Tapi kalau disuruh memahami Quran, disuruh memahami hadis, acak-acakan. Ibnu Taimiyah itu apalagi yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini pernah berpikir seperti ini. Jadi ada fatroh, katanya begini. Kausalitas ya. Kausalitas itu kan bertanya kenapa. Bertanya bagaimana? Ya, bertanya bagaimana? Bagaimana caranya ini air bisa mendidih kan gitu. Nah, ini kausalitas tuh. Bagaimana kalau kenapa itu dia ilat. Ya, ilat. Jadi tujuan motif di sebalik itu. Kenapa air dipanaskan? Buat nyeblok banget kamu. Nah itu kan kenapanya ya. Kalau how, bagaimana itu dia proses. Nah proses terjadinya begitu. Ini biasanya kausalitas itu kepada bagaimana. Nah kebagaimanaan ini dia sudah tertanam di dalam diri manusia. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Itu jadi sudah jadi fatroh. Jadi manusia itu tidak puas sampai dia itu mendapatkan jawaban yang paling pertama sampai habis kebagaimanaan ini. Nah makanya orang-orang mukmin itu pasti sampai kepada Allah. Ya, jadi kenapa misalkan air ini panas karena terkena
api, kenapa api ini bisa ada? Ya karena ada LPG-nya, kenapa ini ya dipasang? Ya kan terus. Itu nanti sampainya ke Allah begitu. Dan kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini sudah fatroh. Buktinya apa? Buktinya itu kalau ada anak kecil, terus anak kecil ini lagi ngadap ke sebelah sana, ke depan misalnya. Terus di belakang itu dilemparin batu. Dia itu pasti noleh ke belakang. Nyari sebabnya itu. Nyari sebab. Jadi nggak ada pikiran bahwa si batu itu dia bergerak sendiri. Nggak ada. Sok anak kecil tuh kalau di toel ya, belakang itu pasti noleh. Itu menunjukkan bahwa dia itu punya fatroh, yang mana fatrohnya itu ada penyebab. Makanya sampai tua itu pasti mencari penyebab. Kenapa saya sampai umur segini masih belum bisa kawin lagi? Itu masih nanya-nanya penyebabnya. Wah. Itu apa? Tell me why. Nah, si Ibnu Taimiyah ini dia pengen nyoba-nyoba mikir kayak Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Dia kan punya i'tiqad Allah di aras. Kata dia begini, ini sudah fatroh. Sudah fatroh. Allah itu di aras, orang itu sudah mengetahui dengan fatroh. Jangankan orang, semua makhluk tahu Allah di aras itu dengan fatrohnya. Maka orang yang mengatakan Allah tidak di aras itu tidak punya fatroh. Dia sedang tidak menggunakan fatrohnya. Apa buktinya? Buktinya kalau kita berdoa, kita menengadahkan tangan ke atas. Buktinya kalau ayam berkokok, dia akan sambil ke atas. Oh, benar itu. Dalilnya siapa? Si Ibnu Taimiyah itu. Coba kata kita itu apa ya? Jenius atau tolol itu? Tolol itu mah. Ya, gimana kalau kayak gitu lah terus kita sujud? Apa kita sujud ke atas? Enggak kan? Ya kita kan dalam keadaan paling dekat dalam ibadah itu kita lagi apa? Lagi sujud. Ibnu Taimiyah itu tololnya luar biasa. Jadi kalau bukan ahli mikir, udah mending kayak Imam Ahmad aja, nggak usah mikir. Udah jadi ahli apa? Ahli nukilin aja, menukil ahli hadis, udah selesai. Jangan orang ini bukan ahli mikir, maksain mikir. Ya kambing kalau ngembek ke atas, ayo. Kita kalau berdoa ke atas, itu sudah fatroh. Makanya kalau mengatakan Allah tidak di atas, dia sedang menyalahi fatrohnya. Kalau Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang tadi, cerdas itu mah. Emang iya kan, orang itu dia suka mencari alasan. Tell me why. Suka mencari-cari alasan, pengennya kayak gitu. Makanya kalau bukan ahli mikir, mending nukil aja tuh. Ya, nanti nggak aneh-aneh.